Selamat pagi semua untuk pengunjung TS Channel. Salam sehat. Kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai perkembangan pengajuan Kabupaten Bandung Timur oleh Forum Masyarakat Bandung Timur. Bersama saya telah hadir di sini Bapak Asep Juwarsa atau yang akrab disebut dengan Kang Asju selaku Sekretaris PMBT. Kita akan berbincang sedikit terkait dengan pengajuan kemarin hasil pengajuan kajian daerah. Untuk itu kami mohon Pak Asep Juwarsa untuk memberikan sedikit penjelasan tentang perkembangan pengajuan daerah otonomi Kabupaten Bandung Timur. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Juwarsa. Saya kebetulan sekretaris di Paguyuban Masyarakat Bandung Timur di PMBT. Apa yang disampaikan tadi terkait masalah pembentukan Kabupaten Bandung Timur yang kita tahu bahwa ini dideklarasikan atau digaungkan sudah belasan tahun. Barangkali perjuangan KBT ini itu terkait dengan hasil kajian Kabupaten Bandung Timur sudah terlaksana dan sudah ada hasil kajian. Artinya ada perkembangan baru, ada perkembangan yang cukup menggembirakan bagi kami terkait dengan respon Bupati Bandung Pak Dadang Supriyatna dan Legislatif DPRD Kabupaten Bandung, di mana kajian daerah ini menyatakan dari usulan 15 kecamatan yang menjadi cakupan dalam hasil kajian itu 11 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bandung, di mana calon ibu kota Kabupaten Bandung Timur ini dalam hasil kajian menduduki ranking pertama adalah Solokan Jeruk. Jadi kalau perkembangan belasan tahun kita berjuang terkait untuk pembentukan Kabupaten Bandung Timur, alhamdulillah sekarang sudah ada titik terang. Tinggal bagaimana tindak lanjut dari hasil kajian ini untuk segera diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung ke pihak provinsi. Di mana Musdes sudah berjalan, Musdes itu sudah 112 desa dari 147 desa, itu sudah Musdes 112. Nah, kajian daerah ini bahan dasarnya itu dari hasil Musdes. Sehingga ada beberapa wilayah kecamatan seperti Cilenggrang, Cimenyan, Cileunyi, dan Bojong Soang itu memang Musdesnya tidak begitu terlaksana, gitu. Tidak dilaksanakan, sehingga mungkin dasar kajian ini itu dari hasil Musdes. Itu mungkin itu, Bang. Dan selanjutnya Pak Asju, kalau kemarin itu kita sudah memaparkan hasil kajian daerah, bagaimana respon pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin kan seperti yang Kang Aziz sampaikan tadi, memang secara umum mereka sudah menyetujui. Tapi kadang-kadang kan secara umum itu juga tidak harus serta-merta menjadi keputusan politik. Artinya begini, Bupati dengan eksekutif dalam hal ini seperti Kang Aziz sampaikan, berarti mereka sudah artinya punya kesepakatan bersama untuk mendukung KBT sampai nanti diajukan ke provinsi dan selanjutnya akan diajukan ke pusat, dan akhirnya nanti ketika saatnya moratorium oleh pemerintah pusat dibuka. Seperti itu, Kang Aziz. Nah, yang ingin masyarakat tahu itu kan harus kita sampaikan tanggapan bupati, tanggapan dewan, terus kan ada di bawah itu kan kadang-kadang begini Kang Aju, namanya perjuangan selalu
ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, termasuk tadi dengan 3 kecamatan yang tidak menyelesaikan tugas mereka untuk musdes. Nah, itu kan nanti bisa menyusul lagi. Artinya begini, ketika moratorium sudah dibuka, kalau mereka ingin bergabung dengan KBT, mereka kan masih bisa itu. Itu yang menurut hemat kami, supaya masyarakat lebih jauh mengerti dan mungkin bisa memahami, dan selanjutnya mereka mendukung kita sepenuhnya. Seperti itu. Sebetulnya gini, kalau kita lihat secara konkret ya, apakah bupati mendukung atau tidak, atau dukungan semua, ini dengan bukti hasil kajian, ini sudah merupakan bukti yang konkret bahwa bupati ini mendukung. Karena kajian daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan oleh tim Unpad, tim kajian, ini pakai anggaran. Kalau bupati tidak mendukung, tidak mungkin kajian bisa dilaksanakan, bisa selesai. Ya. Termasuk DPRD. Ya. Ya. Artinya di sini bupati betul-betul komitmen mendukung terkait pembentukan KBT, gitu ya. Ya. Nah, persoalan tadi bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak tercakup di dalam wilayah untuk pemekaran atau pembentukan Kabupaten Bandung Timur, seperti Cilengkrang, Cimian, Cileunyi, dan Bojongsoang, itu sebetulnya kalau mereka mau, tinggal mereka lakukan musdes, musyawarah desa, untuk dukungan dan persetujuan pembentukan KBT. Diusulkan gitu. Nah, kalau secara politis, ini janji-janji Bupati DS, janji Bupati Badang Supriyatna, ini sudah real gitu kan, sudah ada janji politik. Ini kajiannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana ini segera diusulkan ke provinsi Jawa Barat. Ya. Agar persoalannya tidak menjadi prasangka buruk terhadap Pemda Kabupaten Bandung. Ya. Kaitannya dengan anggaran tadi itu. Anggaran sudah dipergunakan untuk kajian. Ya. Masa iya kajian ini dibiarkan begitu saja dengan anggaran ratusan juta? Ya. Artinya ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ini Bandung Timur mau seperti apa? Ya. Nah, Pemda tinggal menjawab, sudah diusulkan ke provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, ini tinggal ada kejelasan itu. Nah, kemudian terkait masyarakat juga, saya berharap karena ini kepentingan untuk umum, untuk masyarakat wilayah timur, ya diharapkan semua mendukung gitu. Ya. Seluruh stakeholder mendukung gitu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman sobat TH Channel. Mungkin perbincangan kami singkat, tapi maknanya yang harus kita simak, bahwa semuanya stakeholder, semuanya para pendukung, para pembawa KBT itu masih berjuang sampai sekarang. Dan kami juga berharap Pak Asep Juwasa menjelaskan. Ada beberapa elemen sebenarnya yang mendukung dan mendeklarasikan Kabupaten Bandung Timur itu. Sebetulnya gini Pak, kami dari PMBT ini bukan satu-satunya pengusung, bukan. Ya. Banyak pengusung dengan satu tujuan. Hanya mungkin berbeda konsep, berbeda metode. Ya. Tapi semua tujuannya KBT. Ya. Benar. Nah, ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Karena ini bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Nah, artinya semua para pengusung ini, mari kita bersatu untuk demi kepentingan terwujudnya KBT. Dan saya terakhir juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Dadang Supriyatna ya, termasuk dari jajaran anggota legislatif Kabupaten Bandung. Nah, ini yang luar biasa, mereka begitu tanggap dan begitu mendukung. Nah, bukti konkretnya tadi hasil kajian. Hasil kajian tadi itu. Ya, kalau kajian kalau bupati tidak mendukung, legislatif tidak mendukung, tidak akan terjadi kajian. Ya. Itu. Ya. Terima kasih sobat-sobat TH Channel. Mungkin sampai di sini perbincangan kami dengan Pak Asep Juwasa. Semoga berguna bagi kita semua.
Amin. Dan kita mendoakan semoga moratorium di pemerintah pusat secepatnya Dibuka. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk sobat THS Channel Merdeka. THS Channel bersama Bang Saing mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share.